Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan Pak Firman di pembelajaran PJOK. Semoga anak-anak dalam kondisi yang sehat ya. Jangan lupa selalu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak, menghindari kerumunan, dan selalu menjaga pola makan. Kita lanjutkan pembelajaran kita PJOK di semester 2. Pembelajaran kita hari ini yaitu senam lantai. Kita akan belajar senam lantai untuk kelas 6, 5, dan 4. Kita masuk ke dalam pengertian senam lantai. Senam lantai dapat dikatakan sebagai salah satu jenis senam artistik yang menampilkan keterpaduan berbagai bentuk gerakan tubuh yang terampil dengan menekankan kepada keindahan, kerumitan, kekuatan, keluasan, keseimbangan, dan kelenturan. Kenapa dikatakan sebagai senam lantai? Karena pada saat melakukan gerakan, pesenam atau atlet senam hanya memanfaatkan lantai sebagai arena dan media geraknya, serta tidak menggunakan bantuan alat apapun untuk menciptakan gerak. Manfaat melakukan senam lantai yaitu antara lain meningkatkan stamina dan kemampuan organ tubuh, serta kekuatan, keseimbangan, keberanian, keterampilan, kelenturan, dan rasa tanggung jawab. Sebelum kita mempelajari gerakan senam lantai, sebaiknya kita melakukan gerakan pemanasan. Gerakan pemanasan terdiri dari gerakan peregangan, kelentukan, dan kekuatan. Baik anak-anak, gerakan yang pertama adalah gerakan bertumpu. Kita belajar handstand atau berdiri terbalik. Nanti anak-anak cukup tahu saja gerakan ini tetapi tidak mempraktekannya di rumah. Yang pertama kita lakukan adalah jangan lupa pemanasan yang seperti Pak Firman contohkan tadi. Kemudian upayakan anak-anak jeda makannya adalah jauh 2 jam minimal. Jangan 1 jam atau setengah jam sebelum makan kita melakukan handstand. Baik, Pak Firman contohkan yang pertama. Kalian berdiri, kemudian turun ke bawah lututnya, dan tangannya diletakkan ke matras, kemudian kepalanya di bawah,
Satu-satu posisi tangan dan kepala membentuk seperti segitiga. Kemudian diangkat pelan-pelan. Lututnya diletakkan ke tangan. Kemudian kita angkat pelan-pelan ke atas. Kemudian turun pelan-pelan. Bisa juga dilakukan secara langsung dengan ancang-ancang jika tangan anak-anak sudah kuat. Tetapi ingat ya, untuk handstand kita tidak melakukannya, tetapi anak-anak cukup mengetahui saja, tidak mempraktekkan di rumah. Gerakan kedua adalah kayang. Gerakan kayang bisa dilakukan dengan bantuan atau tanpa bantuan. Yang pertama, kita menggunakan bantuan bisa dengan teman atau keluarga di rumah. Gerakan yang pertama adalah menggunakan paha dan juga tangan. Kemudian nanti ada bantuan teman yang siap menangkap badan kita seperti ini. Jika sudah seperti ini, tangannya diangkat ke belakang. Jika sudah merasa kuat tangannya, nanti teman akan pelan-pelan melepaskan pahanya dan kemudian berdiri. Kita mencoba melakukan kayang selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan dengan sendiri. Gerakan yang pertama kita lakukan adalah tidur terlentang, kemudian tangan dan kaki ditekuk, kita angkat kaki ke atas, kemudian kita pelan-pelan menggunakan tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Dianjurkan anak-anak melakukan ini di matras atau kasur yang ada di rumah. Baik anak-anak, selanjutnya gerakan yang ketiga adalah kita belajar tentang roll depan atau guling depan. Roll depan atau guling depan adalah gerakan senam lantai yang memutarkan badan dengan menggunakan matras untuk pengamannya. Nanti anak-anak hanya mencoba mengetahui saja cara melakukannya tanpa mempraktekannya di rumah. Karena mempraktekkan ini harus penuh dengan pengawasan, jadi Pak Firman tidak sarankan untuk mencobanya di rumah tanpa pengawasan. Oke anak-anak, yang pertama kita lakukan adalah sikap senam, jangan lupa senyum. Tadi Pak Firman lupa menyampaikan bahwa setiap melakukan gerakan senam lantai kita harus sikap senam terlebih dahulu dengan senyum. Pertama kita berdiri di depan matras, tapi yang benar adalah di atas matras. Tapi karena matras ini terlalu pendek untuk Pak Firman berdiri di luar. Kemudian jongkok, tangan lurus ke depan, paha dibuka supaya kepala kita bisa masuk lewat bawah. Dagu menempel, mingkem. Jangan ketawa saat melakukan gerakan ini karena resikonya nanti lidah bisa tergigit. Kepala ditunjukkan. Baik, gerakan yang keempat adalah meroda. Untuk belajar meroda, yang pertama kita latihan dulu dasarnya, yaitu tangan, telapak, siapkan lurus ke depan, dan meroda pelan-pelan, jatuh. Kita coba lagi, pelan-pelan saja dulu, untuk membiasakan kita meroda.
Anak-anak bisa melakukan dengan tangan kiri terlebih dahulu atau tangan kanan. Yang penting tangan terkuat. Kita coba gerakan meroda. Tangan diangkat. Baik anak-anak, selanjutnya tugas anak-anak di rumah yaitu mempraktekkan dan melakukan satu gerakan senam saja, yaitu gerakan kayang. Bisa dilakukan oleh 2 orang atau dengan bantuan tadi, atau bisa sendiri. Lalu untuk 3 gerakan yang lainnya, yaitu handstand, gerakan meroda, dan roll depan, Pak Firman tidak menyarankan untuk dilakukan di rumah tanpa pengawasan orang tua. Akan tetapi, jika anak-anak ingin mencoba, merekam dan kemudian mengirimkan ke Pak Firman mempersilahkan dengan syarat yang pertama, anak-anak mempunyai matras sebagai pengaman atau punya matras alas yang empuk, tetapi saat memutar cukup dengan putaran kamu, silahkan, tetapi dengan pengawasan orang tua. Karena senam lantai ini penuh dengan resiko jika tidak dilakukan tanpa pengawasan orang lain atau orang tua. Terima kasih. Selanjutnya Pak Firman akan memberikan pembelajaran berikutnya di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker, hindari keramaian, cuci tangan, dan di rumah saja jika tidak ada kegiatan yang penting. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Ditunggu untuk like-nya, komen, dan share ya.